Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada ila akhir surah. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan nikmat, berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa terus melekat di hati kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya begitu banyak nikmat yang kita rasakan, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat. Sementara Allah perintahkan kepada kita tentang nikmat, washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Wajib mensyukuri semua nikmat Allah Ta'ala jika kalian benar-benar menyembah kepadanya. Minimal dengan membacakan Alhamdulillah. Habis makan Alhamdulillah. Tambah alladzi at'amana wa saqana. Bangun tidur Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Habis keluar dari kamar mandi terus alladzi azhaba. Nikmat juga, nikmat kalau kita habis kamar mandi, nikmat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ternyata ketika orang di dalam kamar mandi, terutama BAB, kemudian kencing, seandainya tidak dikeluarkan kotoran ini, maka dia akan membunuh pemiliknya. Bayangkan, orang tidak BAB, tidak kencing, akan mati orangnya itu. Oleh karenanya kita mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan adza, rasa sakit wa afani, dan masih menyelamatkan. Oleh karenanya bersyukur wajib, tidak boleh tidak. Sementara semua nikmat tidak ada hitungannya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, mulut, tangan, kaki, perut, semuanya. Dan keluarga kita, harta kita. Bagaimana kalau satu nikmat tidak kita syukuri? Haram hukumnya. Termasuk nikmat kita duduk di sini.
bisa berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat kita, bisa menggali ilmu agama. Ini nikmat wajib kita syukuri. Nah, oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita, karena banyak nikmat dan sulit untuk kita syukuri persatunya, maka beliau menganjurkan kepada kita, bacalah setiap pagi dan sore Allahumma ma asbaha, kalau di pagi hari Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Kalau sore harinya Allahumma ma amsa, diganti ma amsa bi min ni'mah sampai akhir. Kata Nabi, man qala dzalik, siapa membaca doa ini di pagi hari dan sore hari, faqad adda syukra dzalikal yaum, maka dia telah mensyukuri nikmat sehari. Jika dibaca sore sama dengan mensyukuri nikmat satu malam. Ayo kita baca sama-sama pagi hari ini, agar mudah-mudahan nikmat di hari ini tercukupi dengan doa ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Nanti kalau sore minta aja Pak di WA, Pak Ustaz, apa sore harinya sama, cuma diganti ma asbaha menjadi ma amsa. Asbaha pagi hari, amsa sore hari. Nanti insya Allah kalau para jemaah ingin mencatatnya, insya Allah kita catat nanti setelah kajian. Tetapi kalau nikmat yang jarang terjadi, nikmat yang jarang-jarang terjadi, misal alhamdulillah di tahun ini bisa berkurban, biasanya tidak, ini nikmat jarang terjadi. Atau nikmat kita bangun rumah, atau nikmat punya anak, nikmat punya mobil, nikmat umroh, nikmat yang besar, maka ini diperlukan sujud syukur. Sujud syukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja, sujud syukur. Nah, sujud syukur dengan sujud tilawah itu sama rukunnya. Sujud syukur dengan sujud tilawah sama rukunnya. Bagaimana rukunnya? Dua sujud ini, syukur dan tilawah, ada rukunnya dan ada syaratnya. Syaratnya sama seperti sholat, artinya harus punya wudu, menghadap kiblat, tutup aurat. Jadi kalau kita mau sujud syukur atau tilawah dalam keadaan tidak punya wudu, wudu dulu. Waduh, ini pakaiannya ada aurat terlihat, pakai pakaian dulu. Aduh, ini najis, yang bersih dulu ganti yang suci. Setelah selesai menghadap kiblat, pakaian suci, berwudunya ada, kemudian aurat tertutup, kita lakukan rukunnya, yaitu yang pertama bertakbir, Allahu Akbar. Niatnya apa? Misal niat bersyukur, Allah, saya berniat bersyukur atas nikmat apa? Allahu Akbar. Berdiri silakan, duduk pun silakan, bebas, yang penting menghadap kiblat. Setelah kita takbir Allahu Akbar, tidak ada baca basmalah, Fatihah tidak ada apa. Setelah takbir langsung melakukan sujud, baik syukur ataupun tilawah. Berapa kali sujudnya? Satu kali. Allahu Akbar sujud. Apa doanya? Doanya kalau tidak bisa yang biasa kita baca di sholat, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana, 3 kali dibaca. Kalau tidak bisa doa yang khusus. Bisa doa khusus, silakan. Sajadah wajhiya lilladzi
khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal Pak? Kalau tidak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terus ungkapkan di situ. Misalkan sujud syukur, ungkapkan, ya Allah terima kasih banyak dalam hati kita, yang diucapkan. Kita berucap dalam hati kita, terima kasih ya Allah Engkau telah memberikan nikmat ini. Terus kita puji Allah, sanjung Allah Ta'ala. Setelah selesai sujud yang pertama, yang terakhir, kita duduk antara duduk akhir. Habis duduk langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, baru tutup. Jadi bukan berarti orang dapat nikmat, selamat, Anda dapat hadiah dari bank apa, BRI misalnya, terima kasih ya Allah, sujud. Ini bukan sujud syukur. Harus ada syarat-syaratnya. Duduk dulu, oratnya tutup dulu, rukunnya apa, baru. Sama seperti tilawah. Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Jika di dalam sholat dan kita posisinya sebagai makmum, tidak boleh melakukan sujud tilawah jika imam tidak melakukannya. Jika kita melakukannya, maka batal sholat kita. Atau kebalikannya, imam melakukan sujud tilawah, kita tidak, maka batal sholat kita. Kalau tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, tapi kalau tidak tahu, misalkan kita di belakang dikira sujud ruku, Allahu Akbar, kita ruku saja kan, ternyata itu imam sujud tilawah. Begitu berdiri Allahu Akbar, kok beda, tidak sami Allah. Terus dia baca lagi suratnya. Nah, berarti tadi kita melakukan ruku tidak sama dengan imam, ini tidak batal karena tidak tahu. Berarti kalau kita tahu imam sujud tilawah, kita melihatnya dan kita tidak mau mengikutinya, maka batal sholat kita. Dan seandainya dalam sholat sujud tilawah ini wajib bagi si imam ketika dia hendak melakukan sujud berniat dalam hatinya. Misalnya si imam baca surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imam niat, saya berniat sujud tilawah, Allahu Akbar. Kalau tidak berniat, batal lagi sholatnya. Kalau itu pun dia memang orang yang sudah tahu. Kalau belum tahu, masih dimaklum. Ini dalam sholat. Di dalam sholat yang berperan untuk berniat adalah si imam. Makmum tidak usah. Tetapi di luar sholat, maka kita yang membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran persis di ayat sajdah, maka kita sunnah melakukan sujud tilawah. Akan tetapi bacaannya perlu kita ingat, bacaannya itu di awal bacaan. Misalnya di awal Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita dengar dari awal. Bukan berarti orang main-main jalan-jalan, misalnya ada anak kecil dia menghafal surat Al-Alaq, itu kebetulan di akhir surat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud tidak di awal. Kalau tidak dari awal, jangan. Termasuk imam. Imam pun jangan membaca sujud tilawah sengaja di akhir, di tengah-tengah surat diambil ayat-ayatnya berniat sujud, itu pun tidak berlaku. Jadi berlaku bagi yang di awal dibacanya, surat pertama, ayat pertama dibaca, pas begitu menemukan ayat itu maka sujud tilawah di sini. Berapa rukunnya tadi? 1, berniat. 2, takbiratul ihram. 3, sujud 1 kali. 4, duduk.
kelima salam. Jadi untuk doanya, doa sujud tidak wajib, Pak. Kita tidak bisa doanya, tidak wajib. Yang penting adalah sujudnya. Nah, kenapa sujud tilawah dan syukur harus ada wudunya, ada rukunnya, ada syaratnya? Dikarenakan sujud tilawah dan syukur itu mislus sholat, sama seperti sholat hukumnya. Sama seperti sholat. Sebagaimana sholat ada syaratnya, rukunnya, pembatalannya, maka ini pun sama. Apa definisi sholat? Sholat adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir, muftatahatun bisalam. Arti sholat ialah ucapan, perbuatan yang diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum. Makanya sama. Allahu Akbar, sujud, duduk, salam. Itulah jamaah tentang hukumnya bersujud. Tapi ini tidak wajib, sunnah hukumnya kita melakukannya. Dan seandainya kita malas melakukan atau melakukan sujud tilawah, mungkin karena tidak punya wudu atau mungkin malas melakukannya, maka diganti dengan pembacaan al-baqiyat shalihat. Wal baqiyatus shalihatu khairun inna rabbika thawaba. Maka diganti dengan pembacaan baqiyat shalihat sebanyak 4 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 4 kali pengganti sujud tilawah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama halnya seperti kita masuk ke masjid, kita malas melakukan sholat tahiyat masjid, maka diganti dengan baqiyat shalihah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa? 4 kali dibaca. Baiklah, sekarang kita buka tafsir Al-Humazah. Boleh nanya yang sujud. Ada dua nih, duduk akhir dari sujud syukur haruslah tahiyat, duduk tahiyat, atau boleh duduk awal biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam berarti dia harus di rakaat pertama ya, sebelum rakaat pertama berarti. Kalau dia melakukannya di rakaat kedua atau di rakaat ketiga, apa hukumnya? Sujud tilawah rakaat ketiga. Iya, artinya dia baru ingat dia baca, oh ada ayat-ayat sajadah yang dibaca. Mau dilakukannya di rakaat kedua, tidak bisa, harus live langsung, tidak boleh tertunda. Di rakaat pertama, sebelum rakaat pertama. Tuh, begitu menemukan ayat sajadah, sujud. Terus duduknya sama seperti duduk tahiyat awal. Nah, di sini para ulama berbeda pandangan tentang masalah duduk sholat sunnah 2 rakaat misalnya, seperti qobliyah, ba'diyah, surat fajar. Apakah duduknya sama seperti duduk akhir atau duduk yang pertama? Kalau mazhab Syafi'i beliau menyamakan semuanya, semua sholat dan semisalnya. Jika memang posisi di akhir tidak ada lagi duduk, maka duduknya harus duduk akhir. Apakah itu sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, yang paling akhir pokoknya duduknya harus seperti duduk akhir. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal sependapat beliau dengan Syafi'i sependapat, tetapi dalam hal sunnah ya. Kalau sholat fardu beliau sependapat, sholat fardu yang 2 rakaatkah, 3 rakaatkah, 4kah, tetap sujudnya di akhir sama. Tetapi kalau sunnah sholatnya seperti qobliyah, ba'diyah, duha, 2 rakaat, beliau berpendapat duduknya harus seperti duduk tahiyat awal. Ahmad bin Hanbal. Kalau Maliki beliau berpandangan bahwa duduk semua sholat baik fardu ataupun sunnah, duduknya adalah
sama seperti duduk tahiyat awal semuanya. Kalau Hanafi, Abu Hanifah berpendapat duduknya orang yang sholat semuanya baik fardu ataupun sunnah itu sama seperti di tahiyat akhir. Jadi oleh karenanya kalau kita melihat orang semua sholat duduknya akhir, silahkan, berarti Hanafi. Kalau sholatnya semua sholat sama seperti tahiyat awal, itu Maliki. Kalau Ahmad bin Hanbal hanya sunnahnya saja yang beda, sunnah seperti tahiyat awal, fardu sama Syafi'i. Itulah gunanya kita belajar ilmu agama, jadi tidak mudah menyalahkan orang lain. Silakan ambil. Bahkan ada pendapat juga duduk itu hukumnya sunnah. Jika kita tidak mau melakukan duduk seperti tahiyat awal atau akhir, malah duduk sila seperti ini, silakan saja Pak. Tidak batal sholatnya, cuman dapat makruh. Ada nggak sholat yang duduk begitu? Sila, duduk begitu sujud, Allahu Akbar, sila. Tidak batal sholatnya, cuman makruh. Ayo Pak, kita dibuka Al-Humazahnya, kita sama-sama baca. Sudah hafal ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Surat Al-Humazah. Surat ini turun di kota Mekah. Ayatnya ada 9. Sepakat para ulama tafsir bahwa surat ini turun di kota Mekah dan 9 ayatnya. Dan kalimatnya ada 33 kalimat. Hurufnya ada 130. Fasilahnya, arti fasilah akhir ayat, namanya fasilah disebutnya. Fasilahnya adalah ha, semuanya ha di akhirnya. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Namanya fasilah. Apa namanya? Fasilah. Kalau syairan Pak, bukan fasilah namanya, tapi qafiyah. Qafiyah di akhir syairan namanya qafiyah. Tapi kalau di akhir surat, di akhir ayat namanya fasilah. Nah kemudian surat ini dinamai dengan surat Al-Humazah karena kata Al-Humazah
terdapat di awal ayat. Wailul likulli humazah, disebutlah surat Al-Humazah. Ada juga yang mengatakan surat Al-Lumazah. Ada juga yang mengatakan surat Wailul likulli humazah. Kalau kita menyebutnya surat apa? Humazah. Wailun bukan. Surat Wailul likulli sama saja. Nah, kemudian inti dari surat ini adalah uqubatul ayyab al-mautab, ancaman juga siksaan bagi orang-orang yang suka mencela dan mengumpat. Satu intinya. Yang kedua, zammu jam'i dunya wa mun'ihi, celaan bagi orang-orang yang mengumpulkan dunia dan juga menghalang-halangi dari urusan akhirat atau kebaikan. Dan terakhir adalah bayanu su'ubatil uqubah, menjelaskan tentang bagaimana sulitnya azab yang akan ditimpakan kepada orang yang melakukannya. Ini dalam tafsir Basair Zawil Tamyiz. Nah, kemudian surat ini kalau kita lihat dari turunnya berada di urutan yang ke-32. Di situ berapa, Pak? Keberapa humazah? Keberapa? 104. Tetapi kalau dilihat dari turunnya, surat ini berada di urutan yang ke-32 setelah surat Al-Qiyamah dan sebelum surat Al-Mursalat. Surat ini setelah surat Al-Qiyamah, sebelum surat Al-Mursalat. Apa sebab turunnya surat ini? Sebabnya adalah banyak di sini. Para pendapat ulama tafsir ada 6 kalau tidak salah. Yang pertama, surat ini turun kepada Akhnas bin Syuraik, bahwa dia adalah seorang yang suka mencela orang-orang muslim ketika itu, baik di depannya ataupun di belakang mereka. Akhirnya turunlah surat ini, wailul likulli humazatin lumazah, si pencela dan pengumpat dapat well nanti. Kepada siapa? Kepada si Akhnas bin Syuraik maksudnya. Yang kedua, ada pendapat mengatakan dari Ibnu Jurayh bahwa surat ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid ini dia suka mengumpat Nabi di belakangnya dan suka mencela Nabi di depannya. Di belakang ngomongin, di depan mencela, menghina. Itu Walid bin Mughirah. Nah, kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa sebab turunnya surat ini adalah turun kepada Ubay bin Khalaf. Ada juga mengatakan Jamil bin Amir As-Saqafi. Berapa? 4. Yang kelima, surat ini mursalatun 'alal umum min ghairi takhsisin, turun kepada siapapun yang melakukan humazah atau lumazah, maka dia masuk ke dalam makna dari surat ini. Dan terakhir, pendapat terakhir adalah surat ini turunnya khusus tetapi berlaku kepada semua humazah dan lumazah. Ini yang paling kuat dalam Al-Quran. Jika kita melihat sebab turunnya khusus tetapi berlaku untuk semua umat, makanya ada sebuah istilah dalam tafsir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang berlaku adalah yang umum, meskipun turunnya kepada seorang sahabat atau kepada siapapun, tetapi maknanya umum. Nah, inilah sebab turunnya. Jadi para orang Quraisy dulu mereka
mentang-mentang punya harta banyak, akhirnya mereka berani mengumpat dan mencela para sahabat, bahkan Nabi sekalipun. Sekarang kita artikan, wailun likulli humazatil lumazah. Wailun, wail, likulli humazatin, likulli, li bagi, kulli setiap, humazatin orang-orang yang banyak mengumpat, lumazatin banyak mencela. Betul nggak di situ? Jadi banyak mengumpat, banyak mencela. Humazah dan lumazah bentuk jamaknya jamak. Ada jamak, dijamakan lagi gitu. Namanya sagot muntahajumu. Humazah ini dia menjamakan jamaknya hammaz. Hammaz itu jamak, hammaz. Lumaz juga sama, lammaz. Jadi si jamaknya hammaz dan lammaz dijamakan lagi menjadi humazah, lumazah. Seperti orang yang banyak tertawa biasanya. Orang banyak tertawa disebut dengan duhakah. Orang banyak tertawa, duhakah namanya. Isim. Segot muntahajumu. Jadi segot akhirnya jamak. Jadi ini berlaku well kepada siapa? Kepada orang-orang yang banyak mengumpat dan mencela, akan diberikan well. Apa itu well? Well secara bahasa adalah al-khizyu, hina, al-halak, kebinasaan, kehancuran. Itu well secara makna. Tetapi diartikan oleh para ulama-ulama, well ini adalah wadin fi jahannam. Wadin satu lembah, satu jurang di neraka jahannam. Seandainya gunung-gunung dilemparkan ke lembah ini, maka dia akan hancur lebur. Gunung hancur lebur, bagaimana manusia? Bagi siapa ini well? Diberikan kepada si humazah dan lumazah. Banyak well itu dalam Al-Quran. Ada wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Banyak well-well. Maka ada juga wailun lil alim, well untuk orang alim, dapat alim juga Pak. Ada juga wailun lil jahil, well untuk orang jahil. Orang jahil dapat well jika tidak belajar, dapat well. Well bagi si alim jika berilmu tidak mengamalkan, dapat well. Banyak, bahkan ada well wailun liman qala lima au kaifa. Well diberikan kepada orang yang suka berkata lima kaifa, kenapa begini, kenapa ya, seperti tidak menerima takdir gitu, sehingga dia mengucapkan kata lima, kenapa Allah tidak adil misalnya, kenapa saya miskin terus, kenapa saya begini. Ini well, dapat well karena tidak menerima takdir Allah Ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi, man lam yarda bi qada'i, siapa tidak ridha dengan qada'ku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar atas balaiku, walam yashkur ala na'mai, tidak bersyukur nikmatku, falyatlub rabban siwai, silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ridha dengan takdir Allah, sabar atas balainya, syukuri nikmatnya, baru kita dianggap sebagai hambanya Allah Ta'ala. Jika tidak, merasa tiga ini tidak lengkap dalam diri kita, berarti Allah dianggap bukan Tuhan kita. Di dalam tafsir ini humazah maknanya banyak. Yang pertama, Ibnu Abbas berpendapat bahwa makna humazah di sini dan lumazah al-masya'un bin namimah, orang yang kesana kemari mengadakan fitnah, mengadu domba, itu humazah. Dan juga al-mufsiduna bain ahibbah, ngadu domba, al-baguna lil bura'i al-aim, dan mereka lah orang-orang yang suka melampaui batas dalam mencela. Jadi makna al-humazah di sini diartikan dengan orang yang suka mengadu domba.
Kemudian makna lumazah adalah orang-orang yang suka mencela, banyak mencela. Itu namanya lumazah yang pertama. Sebagaimana ada sebuah hadis mengatakan, syiraru ibadillahi ta'ala al-masya'un bin namimah. Seburuk-buruknya hamba Allah Ta'ala adalah mereka yang suka kesana kemari mengadu domba. Kemudian mereka yang suka melampaui batas dalam mencela. Ini termasuk humazah dan lumazah. Sebagian mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa makna humazah adalah orang yang suka mengumpat. Nah ini nih. Sementara lumazah artinya al-ayyab, yang suka mencela. Mencela dan mengumpat itu si humazah dan lumazah. Dapat well, jangan pernah mengumpat dan jangan mencela. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa mengumpat atau ghibah itu asyaddu min salasina zaniyah. Bayangkan Pak, itu dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 30 kali. Ngomongin orang, bukan begini Pak, ya kalau begitu saya zina aja deh, enak-enak daripada ngomongin orang. Bukan, artinya di sini saking besarnya ngomongin orang sehingga zina pun dikalahkan dosanya. Bukan berarti kita berzina, bukan. Dampak itu. Bayangkan orang mengumpat Pak, gara-gara ngomongin orang. Di langit pertama, kedua ada satu pintu khusus malaikatnya pemegang ghibah. Jadi amalan apapun sepanjang dia tidak minta maaf kepada si yang digibah, maka amalnya pun tertolak. Bayangkan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, begitu bertemu, lihat dulu dia ngomongin nggak? Ngomongin, lempar ke muka orang itu, kata malaikat, dilempar lagi. Dan dia tidak merasa ketika ngomongin orang, si fulan begini, ternyata amal dia terkikis. Jadi nanti ada dua pilihan, amal baik kita pindah ke yang diomongkan, yang digibah, atau keburukan dia pindah kepada kita. Ngomongin, habis amal kita sudah. Nah makanya ketika di hari kiamat nanti, di hari akhir, nanti dia merasa apa? Rugi, jadi muflis, bangkrut, semua amalnya habis amalnya semua. Begitu amalnya habis semua, sementara yang dia gibah masih banyak. Akhirnya mereka meletakkan dosa-dosa mereka kepada yang menggibah. Udah amal habis, dosa numpuk. Na'udzubillah. Pernah Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa itu muflis? Kata Nabi, yang bangkrut. Kata sahabat, muflis, orang bangkrut ialah orang tidak punya harta, tidak punya usaha, itu namanya muflis. Bukan itu, kata Nabi. Muflis ialah orang di hari kiamat nanti dia beramal, baca ini Quran, sedekah, sholat, ini dan itu, tetapi semuanya habis diberikan kepada orang lain, dan bahkan justru orang lain dosanya ditumpuk kepada dia. Itu namanya muflis. Makanya wajar ketika Al-Ghazali mengatakan lebih buruk daripada zina. Zina tidak menghalangi ini Pak. Orang berzina misalnya, tetapi dia sholat, puasa, itu tidak terhalang, tetap naik ke langit. Tapi kalau ghibah, tidak terima amal kita, balik lagi ke bawah. Dan masalah ghibah ini tidak hanya dengan lisan kita, tapi termasuk kitabah, tulisan. Lisan kita, omongan, atau tulisan. Kalau sekarang macet Pak ya, SMS, WA, ngomongin misalnya. Atau tidak dengan tulisan, dengan isyarah kita. Isyarah termasuk ghibah. Nah, kenapa? Nah, ghibah ini, isyarah ini. Lihat tuh, guys, itu lihat tuh orang tuh. Kenapa? Ghibah juga, na'udzubillah. Dan ghibah bukan berarti orangnya saja bagi kita omongin itu ghibah, tetapi ternyata Abu Ghazali mengatakan termasuk ghibah adalah ngomongin nasab dia, turunan dia, ngomongnya, ucapannya, perbuatannya, nasabnya, pakaiannya, sendalnya, hewannya, diomongin itu ghibah namanya. Situ kurban kok kambingnya kecil, nah ini ghibah ini. Hati-hati. Sendalnya dilihat paling jelek sendalnya, bajunya paling jelek,
udah kumal masih dipakai juga, udah bau. Ini gibah tuh sangat mudah kita omongkan, ya Allah. Itu well bagi orang seperti itu. Nauzubillah. Jangan banyak gibah makanya, Pak. Nah, kalau kita digibah sama orang, kita jangan marah. Justru bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Saya tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah ini itu. Kenapa? Amalia pindah ke kita. Orang dulu kalau digibah tidak marah mereka. Ada seorang santri datang ke syekhnya. Wahai syekh, fulan ngomongin antum, katanya antum begini. Apa kata syekhnya? Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam, ambil mangkok diisi dengan makanan, entah kurma atau apa. Langsung datang ke orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah syekh, ini hadiah buat Anda. Loh, atas apa? Kaget kan? Anda telah menghadiahkan pahala Anda kepada saya. Terima kasih saya ucapkan. Bukan marah, bukan menghina, bukan, senang dia. Tuh kan? Dia jangan marah Pak, dia omongin, bersyukur. Nah, masalah gibah, tidak semua omongan kita termasuk gibah. Yang dianggap sebagai gibah adalah ngomongin orang yang tidak ketahuan buruknya orang tersebut. Itu gibah namanya. Misal Ustadz, yang saya tahu Ustadz tidak pernah mencuri misalnya. Ternyata misalnya nih suatu hari Ustadz malam-malam keluyuran, lagi bongkar kotak amal misalnya Ustadz. Nah, kamu ya mencuri misalnya, kita umumkan di grup, ini nggak boleh Pak, itu gibah namanya. Ternyata Ustadz fulan mencuri kotak amal tengah-tengah malam, gibah namanya, itu nggak boleh. Tutupi aibnya. Kalau kita tahu, wahai Ustadz mohon maaf, jangan sekali-kali lagi ya gitu. Kasih warning, peringatan. Atau misalnya tetangga kita yang kita tahu dia orang baik, ternyata suatu malam atau suatu ketika kita melihat keburukan dia, tutup aib dia. Kata Nabi, man satara uyuban nas satarallahu uyubahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aibnya orang, maka Allah akan menutup aibnya kelak di hari kiamat. Kalau kita buka aib orang di depan umum, maka di hari kiamat nanti aib kita akan dibuka di depan umum juga. Tutupi. Beda dengan orang tersebut sudah masyhur, sudah terkenal, populer, ini boleh kita gibah. Si fulan korupsi misalnya, udah sering, bukan sekali, sering begitu. Si fulan mencuri, si fulan minum minuman, si fulan ini. Nah, kalau sudah masyhur dibolehkan ngomongin, bukan gibah. Kenapa? Karena Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, mengkisahkan Fir'aun, kemudian suku Ad, Qarun, ini kan ngomongin gibah karena masyhur kisahnya, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi boleh kita gibah kepada orang yang masyhur keburukannya. Jadi jangan sekali-kali gibah mencela orang yang tertutup. Inilah orang yang maknanya well likulli humazatil lumazah. Berikutnya, biar cepat nih udah berdering ya. Siapakah well ini atau humazah ini? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ialah orang yang suka mengumpulkan harta, wa 'addadahu, dan suka menghitungnya. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya termasuk humazah, lumazah yang dapat well. Mengumpulkan harta untuk anak kita nanti anak saya kan mau begini begitu, dikumpulkan. Secara umum seperti itu. Nah, kalau kita lihat tafsirnya di sini, maksud ayat ini adalah adzamu ala imsakil mal an sabilit ta'ah. Ini maksudnya. Maksudnya di sini yang dilarang kita mengumpulkan harta dengan tujuan taat terhalangi. Gara-gara kita kumpulkan harta tidak berzakat, tidak haji, tidak umroh, tidak. Jadi harta untuk kebaikan terhalangi. Gara-gara apa? Gara-gara kita mengumpulkan harta dengan tujuan tertentu. Bikin rumah misalnya nih, bikin rumah disiapin terus, sementara untuk zakat dia tidak dikeluarkan, sedekah untuk masjidnya juga ditahan. Nah, ini disebut dengan alladzi jama'a malan wa 'addada.
Berikutnya, kenapa dia mengumpulkan harta? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka, dia menganggap bahwa hartanya membuat dia kekal. Dengan harta kita bisa sehat, dengan harta kita bisa hidup, dengan harta kita bisa menguasai dunia. Nah, kalau ada tujuan seperti ini, maka inilah yang dianggap sebagai wealth yang akan diberikan kepada orang ini. Apa kata Allah? Kalla. Ada kalla, Pak. Kalla. Kalla, kalau kita melihat dalam Al-Quran, kata Umar bin Abdullah, idza sami'ta Allah azza wa jal yaqulu kalla. Jika engkau melihat, mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran ucapan kalla, fa innahu yaqulu kadzabta. Allah mengatakan kadzabta, kau bohong. Artinya, ketika orang menganggap harta bisa buat dia kekal, itu kalla, bohong kata Allah, bukan harta yang membuat seperti itu. Jadi jangan sampai dalil-dalil yang seperti ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ini, jangan lupa kalla, kata Allah, kalla, bukan seperti itu. Bukan harta segalanya, semua kembali kepada Allah Ta'ala. Orang berharta banyak, tapi dihina juga banyak. Orang miskin banyak yang dimuliakan, dipuja. Jadi harta bukan segalanya. Justru harta adalah fitnah buat kita. Harta dan anak fitnah buat kita. Kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, harta dan anak itu fitnah buat kita, ujian buat kita. Tadinya mau sholat, gara-gara anak nangis, gagal kan? Tadinya mau buat kebaikan, anak nangis atau anak rewel, gagal juga. Jadi fitnah anak ini. Termasuk juga harta, fitnah buat kita. Nah, berikutnya biar cepat, wa ma adraka man la yumbadanna fil hutamah. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Orang-orang seperti ini akan dilemparkan ke hutamah. Kata Allah, wa ma adraka man hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Hutamah adalah narullahil muqadah, ialah apinya Allah al-muqadah, yang dinyalakan, dipanaskan. Api neraka dipanaskan selama 3000 tahun. Yang pertama dipanaskan 1000 tahun, berubah warna menjadi merah. Kemudian dipanaskan kedua kalinya 1000 tahun lagi, dipanaskan hingga warnanya menjadi putih. Dipanaskan lagi 1000 tahun lagi, akhirnya menjadi hitam. Jadi kalau kita ingin tahu api neraka warnanya apa, hitam. 3000 tahun dipanaskan, bayangkan 3000 tahun. Kalau api di dunia ini nggak ada seberapanya dengan api neraka. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam hendak memasak di bumi, kan dulu tidak ada api. Datang ke Jibril, wahai Jibril, berikan saya api untuk saya masak. Kata Jibril, saya izin kepada Allah Ta'ala. Allah izinkan, datang ke Malik, wahai Malik, minta api neraka. Sebesar apa? Kata Malik, sebesar kurma saja, biji kurma. Jangan, jika kau letakkan sebesar itu, sekecil itu, maka 7 lapis langit dan bumi akan hancur. Bayangkan, hancur. Kalau begitu setengahnya saja, setengahnya itu bisa membuat bumi langit kering. Setengahnya. Lalu sebesar apa? Sebesar zarah aja, sekecil tuh. Hanya di bawah sekecil itu diletakkan di gunung. Begitu di gunung diletakkan, meledak dia. Makanya ada istilah apa? Gunung meletus. Pas meletus kan. Nah, akhirnya yang asli kembali ke sana, ke neraka. Itu sisanya itu debunya. Bayangkan saja, Pak. Jadi di antara para ulama, mereka kalau hendak bermaksiat, mereka sengaja nyalain lilin. Nyalain lilin, misalnya dia mau bermaksiat, dia letakkan tangannya di atas lilin. Panas, nah apalagi di sana gitu.
Siapa lilin nanti Pak mau maksiat mah. Jadi itu gambaran kita, bagaimana rasanya kita dibakar dengan lilin yang tidak seberapa. Sudah segitu panasnya, bagaimana di sana nanti. Sebetulnya masih panjang ini Pak bahasannya. Kita singkat aja. Nah, kemudian allati tattali'u 'alal afidah. Si api ini naik ke atas hati. Naik dia. Artinya apa? Artinya pada mulanya si api ini membakar tubuh kita, dibakar tubuh kita habis, gosong semuanya. Terakhir adalah hati. Karena kenapa hati tidak dibakar? Kalau hati dibakar, mati orangnya. Sementara yang di neraka ini tidak akan pernah mati. Jadi ketika si api sudah tidak di hatinya, maka tubuhnya akan kembali utuh seperti semula, dibuatkan lagi baru, terus baru dibakar lagi, begitu sampai hati, kembali ke asal terus begitu, nggak ada hentinya. Bayangkan Pak, nggak ada istirahat sedikit pun, tidak ada istirahat sekejap pun tidak ada, disiksa terus-terusan. Alhamdulillah. Nah, kemudian innaha 'alaihin mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sungguh si neraka ini 'alaihi mu'sadah, ditutup rapat atas diri mereka, ditutup rapat. Di mana? Fi 'amadin mumaddadah, di tiang yang panjang. Di sini ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala di hari kiamat nanti kelak akan mengutus para malaikat membawa peti-peti neraka. Kemudian di samping itu juga mereka membawa masamir minar, paku-pakunya dari neraka juga. Yang ketiga wa umudin minan nar, dan juga tiang-tiang di neraka, petinya, pakunya, tiangnya semua dari api. Lalu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya ditutup rapat di peti tersebut, ditutup rapat, dipaku dengan paku tadi, kemudian dipanjangkan dengan kayu-kayunya. Jadi orangnya di dalam peti dia dikurung rapat. Sampai di sini dikatakan tidak ada layak fiha khala, tidak ada satu celah pun di dalamnya yang bisa masuk angin atau roh, tidak ada. Nah, akhirnya di sini dia menjerit-jerit, merintih, kesakitan. Itulah makna dari innaha 'alaihi musadah fi 'amadin mumaddadah. Demikian para jamaah sekalian, tafsir Al-Humazah. Maka masih ada waktu? Sudah habis? Sudah habis? Baiklah, karena sudah habis waktunya, insyaallah nanti kita lanjutkan di bulan depan. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana.